Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pada pertemuan malam hari ini kita melanjutkan pembahasan kontekstual, yaitu pemahaman hadis dari segi kontekstual. Kemarin kita membahas bahwa sisi geografis mempengaruhi pemahaman hadis. Dan kali ini kita akan membahas sebuah kajian yang sangat menarik yang disampaikan oleh Kiai Haji Ali Mustafa Ya'qub. Beliau terkenal sebagai pakar hadis Indonesia, rahimahullah, yang baru beberapa tahun ini beliau meninggalkan kita. Dalam kitabnya At-Turuq As-Shahihah li Fahmi Sunnah Nabawiyah, beliau mengungkapkan bahwa termasuk faktor yang penting dalam memahami hadis yaitu memperhatikan faktor kontekstual. Dan beliau membahas secara detail banyak faktor-faktor kontekstual yang harus diperhatikan seseorang yang ingin memahami hadis, yang mana pada malam hari ini dan malam-malam berikutnya terkait dengan faktor kontekstual ini saya akan menukil banyak dari karya beliau yang satu ini. Pada malam hari ini kita akan berbicara tentang budaya Arab dalam hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diberikan Rasul padamu maka ambillah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Di ayat ini menggunakan redaksi ma. Ma itu berarti umum, atau di dalam usul fikih ma termasuk lafadz umum. Berarti apapun, baik itu berupa tatanan syariat Islam atau agama, atau berupa budaya atau berupa muamalah, maka apa yang datang dari Rasul harus kita ambil, baik itu berupa agama, berupa muamalah, atau berupa budaya. Ini kalau kita pahami dari ayat tersebut. Tetapi ada sebuah hadis yang bisa dikatakan sebagai mukhassis atau mengkhususkan lafadz ma yang umum tadi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya saat Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah, mereka sedang mengawinkan kurma. Mereka katakan sebagai penyerbukan terhadap kurma agar dapat berbuah. Beliau bertanya, "Apa yang sedang kalian lakukan?" "Kami biasa melakukannya," jawab mereka. Beliau bersabda, kalian dapat pertimbangkan seandainya tidak melakukannya, maka hal itu lebih baik. Lalu mereka pun tidak lagi melakukan penyerbukan. Ternyata pohon itu tidak berbuah. Mereka pun melaporkan hal tersebut kepada beliau. Maka beliau bersabda, "Aku hanya manusia biasa. Apabila aku menyuruh kalian sesuatu dalam urusan agama, maka ambillah. Namun apabila aku menyuruh kalian sesuatu yang berasal dari pendapatku, maka aku hanya manusia biasa." Mahalus syahid bahwa beliau bersabda, "Innama ana bashar." Saya hanyalah manusia biasa. "Ya amartukum bi syai'in min dinikum." Jika aku menyuruh sesuatu dalam urusan agama,
fakhudhu bihi, maka ambillah. Wa idza amartukum bi syai'in min ra'yi, namun apabila aku menyuruh kalian sesuatu yang berasal dari pendapatku, fa innama ana bashar, sesungguhnya aku adalah manusia biasa. Dalam riwayat lain dari Anas bin Malik bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra biqaumin yulaqqihun faqala law lam taf'alu la saluha, qala fa kharaja syi'san famarra bihim faqala ma li nakhlikum, qalu qulta kadza wa kadza, qala antum a'lamu bi amri dunyakum. Bahwa Nabi Muhammad SAW menghampiri suatu kaum yang sedang melakukan penyerbukan pohon kurma. Beliau bersabda, andai kalian tidak melakukannya tentu akan lebih baik. Ternyata pohon kurma itu mengeluarkan buah yang buruk. Saat beliau kembali menghampiri mereka, beliau bersabda, bagaimana kondisi pohon kurma kalian? Mereka menjawab, engkau mengatakan begini dan begini, maka kami pun mengikutinya. Beliau bersabda, kalian lebih mengetahui urusan dunia, atau dalam kategori ini adalah pertanian kalian. Riwayat-riwayat tentang hatinya cukup banyak, namun maknanya sama. Maka ayat di atas tidak dapat dipahami secara umum, karena ada hadis-hadis yang mengkhususkannya. Berdasarkan hal tersebut, Imam Muslim berkata, bab wujubul imtithal maqalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syar'an dun menama dzakarahu min ma'isyatid dunya ala sabili ra'yi. Kalau kita terjemahkan, di dalam hadis tersebut Imam Muslim memberikan bab khusus, yaitu babnya adalah bab kewajiban mengikuti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan syariat, bukan pernyataan beliau tentang kehidupan dunia menurut pendapatnya. Sebenarnya yang memberikan bab di dalam Sahih Muslim ini adalah Imam Nawawi. Sebagian ulama mengatakan itu bukan Imam Muslim langsung. Nah, itu Imam Nawawi di dalam syarah kitab Sahih Muslim mengatakan, menurut para ulama, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam min ra'yi adalah berupa urusan dunia dan kehidupannya, bukan tentang syariat. Maka wajib diambil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hanya dalam urusan agama saja. Sedangkan di luar masalah agama, misalnya berkaitan dengan budaya Arab atau tentang kehidupan dunia berdasarkan pendapat beliau, maka seorang muslim boleh mengambil atau tidak. Ini adalah pedoman yang sangat penting sekali, bahwa yang terkait dengan urusan dunia atau budaya itu kita tidak harus 100% mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kiai Haji Ali Mustafa Ya'qub memberikan beberapa contoh bahwa ini kategori budaya Arab. Beberapa hal ini kategori budaya Arab. Yang pertama adalah pakaian dan surban. Menurut beliau, surban yang dipakai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah merupakan budaya. Karena itu tidak ada hadis yang sahih tentang keutamaan memakai surban. Memang banyak hadis-hadis yang menerangkan keutamaan memakai surban, tetapi semua hadis itu bermasalah. Dari situ bisa dilihat hadis yang sahih yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW memakai surban, tetapi tanpa diembel-embeli tentang keutamaan memakai surban. Nah, itu menurut beliau
bahwa surban tidaklah masuk kategori syariat, tetapi masuk kategori budaya. Beliau membahas sangat panjang lebar tentang surban ini, dan beliau menguatkan bahwa intinya surban adalah urusan budaya. Bahkan menurut beliau terkadang memakai surban itu bisa jadi haram ketika ini termasuk pakaian syuhrah. Nah itu beliau mengatakan apabila kedudukan surban demikian, maka mengenakan surban terkadang diharamkan. Hal itu terjadi ketika seorang memakai surban seorang diri dan berbeda dari pakaian penduduk sekitarnya. Karena kondisi ini yang dikategorikan sebagai pakaian syuhrah atau popularitas. Karena ada dalil yang melarangnya, yaitu sabda Rasulullah SAW, "Man labisa thawba syuhratin fid dunya albasahu maw thawba madhallatin yaumal qiyamati thumma alhaba fihi naran." Siapa yang mengenakan pakaian popularitas di dunia, maka Allah akan memakaikan kepadanya pakaian kehinaan pada hari kiamat, lalu menyalakan api neraka di dalamnya. Ini. Nah itu beliau mengatakan kalau di kalangan satu masyarakat tidak memakai surban dan kita malah memakai surban sendiri, ini masuk kategori thawbu syuhrah yang dilarang. Ini contoh yang dikemukakan beliau tentang budaya Arab dalam hadis. Contoh lain yang dikemukakan beliau adalah menabuh rebana saat pernikahan. Imam Tirmidzi dalam sunannya diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bersabda bahwa Rasulullah SAW bersabda, "A'linu hadzal nikah waj'alu fil masajid wadribu 'alaihi bidufuf." Umumkanlah pernikahan ini, jadikanlah masjid sebagai tempatnya, tabuhlah rebana untuk mengumumkannya. Katakan, hadis ini merupakan hadis yang hasan gharib. Menurut beliau, bukan berarti ini adalah masuk dalam kategori budaya. Bukan berarti ketika pernikahan tidak ada rebana, itu berarti menyalahi sunnah Rasulullah SAW. Mungkin pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana kita mengetahui kriteria antara apakah itu masuk agama atau budaya? Kiai Haji Ali Mustafa Ya'qub menjelaskan, apa kriteria ini masuk agama atau masuk budaya? Yang pertama, ajaran agama Islam dilakukan atau diamalkan oleh kaum muslimin saja. Berbeda dengan budaya yang mengamalkannya dilakukan oleh kaum muslimin dan non-muslim. Surban misalnya, ia adalah salah satu budaya Arab, bahkan selain Arab juga. Surban dipakai oleh kaum muslimin maupun non-muslimin. Adapun hijab syar'i atau pakaian menurut syariat Islam hanya digunakan oleh, atau hijab Islami hanya digunakan oleh kaum muslimin saja. Surban adalah budaya sedangkan hijab Islami adalah agama. Beliau membedakan itu. Yang kedua, kriterianya lagi, beberapa budaya terkadang sudah ada sebelum Islam datang. Ya, misalnya jumah pada rambut kepala dan terus berlanjut hingga setelah Islam datang. Adapun agama atau syariat Islam tidak ada kecuali setelah datangnya agama Islam. Karenanya wajib mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW jika hal itu berupa agama. Namun tidak wajib mengikuti apa yang dibawa oleh beliau jika hal itu bukan berupa agama. Yang ketiga, kriterianya, beberapa budaya ada yang sudah muncul sebelum Islam datang. Kemudian turun wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kaum muslimin untuk melakukannya.
Maka setelah turunnya wahyu, budaya tersebut menjadi syariat Islam. Hal ini misalnya manasik haji dan perhitungan bulan Komariah atau tahun Hijriah. Dulu sebelum Islam datang, semua ini sebagai tradisi turun-temurun pada masa jahiliyah dari syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun setelah Islam datang dan menetapkan tradisi tersebut, maka hal itu menjadi bagian dari syariat Islam. Kaum muslimin saat melaksanakan ibadah haji atau menggunakan bulan Qamariyah tidak berarti melakukan tradisi kaum jahiliyah, melainkan mengamalkan ajaran syariat Islam. Ini yang menjadi hal penting, bahwa kriteria kapan ini dikatakan agama dan kapan ini dikatakan budaya. Karena itu beliau sangat cocok dengan apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi dalam memberikan bab di dalam Sahih Muslim dengan judul bab kewajiban mengikuti sabda Nabi yang berupa syariat. Bukan pernyataan beliau tentang kehidupan dunia menurut pendapatnya. Itu. Nah itu Imam Nawawi menguatkan juga bahwa tidak ada perbedaan pendapat. Perlu diingat, beliau mengatakan tidak ada perbedaan pendapat, baik dulu maupun sekarang dalam permasalahan ini, sehingga hal tersebut dapat dikategorikan sebagai bagian dari hasil konsensus atau ijma' ulama. Ini sangat menarik bahwa terkadang kita tidak bisa membedakan mana itu budaya, mana itu agama. Mana itu hadis yang mengandung unsur budaya lebih dominan, dan mana itu hadis yang ini merupakan agama atau syariat. Ya, ketika kita melakukan hal itu karena iktidaan wa tibaan wa hubban bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan pahala. Tetapi tatkala kita melakukan hal tersebut, memakai surban contohnya, itu memakai surban tetapi riya'an wa sum'atan wa syuhratan, maka tidak akan mendapatkan pahala, malah bisa-bisa kita mendapatkan dosa. Mungkin cukup sekian pada malam hari ini, kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.